Jadi ketika ada orang masuk di bola, masuk di bulu tangkis, masuk di renang, masuk lagi di seni budaya wayang, masuk lagi seni budaya kesenian daerah-daerah lain, masuk lagi ini, bisnis juga banyak, terus kemudian masuk politik. Kalau dia nggak benci sama tuh orang, harusnya tambah senang. Masalah kebencian ya. Jadi gini, saya harus garis bawahi bahwasannya saya nggak membenci Yusuf Mansur. Ya buat apa saya membenci pribadi orang? Saya juga nggak mungkin membenci orang yang benci saya juga. Buat apa? Kurang kerjaan juga. Nah, saya cuma membantu para korban ini untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum ya, terutama teman-teman. Karena ini soal persepsi hukum di Indonesia. Bagaimana ya kepastian hukum itu ya memang harus ditempuh dengan jalur yang baik gitu. Baik itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibri. Ya teman-teman, ini masih soal tentang pencalonan ya. Gini teman-teman, ini emang ada video dari ya pokoknya dari satu media ya. Dan di sini ada Yusuf Mansur bilang dirinya tentang pencalonan dan mencontohkan ya bagaimana dia mau mencalonkan diri. Kayak teman-teman, sebelum saya bahas tentang hal-hal yang terkait dengan itu ya. Karena ini berkaitan dengan para YouTuber juga sih mungkin ya, dan beberapa orang yang memang berusaha untuk memberikan pertolongan atau semacam membantu kepada para dalam tanda kutip korban ya, korban investasi Yusuf Mansur. Ya kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Usaha, bisnis, perdagangan, dari semua jalurnya. Nah termasuk politik yang menyangkut hajat hidup satu negeri, satu bangsa. Karena keputusan-keputusan politik itu kan benar-benar pengaruh kepada perutnya semua orang, kebutuhan keperluannya semua orang, pendidikannya semua orang, termasuk kemudian agama, keyakinan, kepercayaan semua orang, nasib, kemudian dunia kerja, dunia usaha dengan segala peraturan perundang-undangan. Jadi saya pikir ya kenapa kita ada di luar gitu. Ya bismillah lah gitu. Nggak dibuka aja, nggak terbuka aja kita harus masuk. Apalagi kemudian memang dibuka dan terbuka gitu. Dan menurut saya harus banyak anak-anak muda ya, bahkan yang jauh di bawah saya, yang jauh lebih hebat juga, baik bukan secara umur saja tapi jauh lebih kreatif, lebih lurus, lebih lempeng, itu harus mewarnai negeri ini supaya negeri ini juga diisi ya kali gitu ya, ada gelombang baru lah gitu ya. Dan saya lihat kan semakin hari semakin baik. Kita mudah-mudahan kedepannya tambah baik lagi sehingga Indonesia bisa menjadi negara adidaya, negara maju sebutannya, bukan lagi negara berkembang. Dan saya berharap semua yang berkecimpung di dunia politik punya pesan kuat dari dalam dirinya untuk berkhidmat, melayani, dan punya manfaat. Dan jika ini benar, maka ini bisa disebut karena Allah. Kan orang suka bilang begini kan, lu kerja lu nyari duit doang gitu, kerja lu nyari duit aja gitu, atau kerja lu bisnis terus gitu, atau kerja lu kerja terus gitu, kapan lu ibadahnya? Nah ini harus kita dudukin dulu bahwa semua aktivitas manusia itu bisa menjadi ibadah dan amal soleh. Buang angin bisa, buang air kecil bisa, buang air besar bisa, tidur, mandi bisa, semua bisa jadi ibadah dan amal soleh. Apalagi kerja, usaha, termasuk dunia politik. Masa ketika kita ngurusin orang nggak bisa jadi ibadah dan amal soleh? Nah, ketika kemudian saya dan banyak lagi ulama-ulama lain masuk ke dunia politik, nggak diragukan ini karena Allah. Terus orang bilang ini, emang Allah nyuruh kita berpolitik? Bukan, Allah menyuruh kita berkhidmat sama sesama. Allah menyuruh kita melayani sesama. Allah menyuruh kita untuk kemudian punya manfaat. Nah, bila kemudian jalan politik ya, bisa menjadi jalan yang membuat kita bisa tambah luas, tambah gede, tambah besar, tambah banyak hikmatnya, pelayanannya dan manfaatnya, itu perintah Allah. Kayak orang ini, orang main bola, emang Allah nyuruh lo main bola? Allah menyuruh kita
supaya sehat. Gitu. Nah, caranya supaya sehat diantaranya ya main bola. Jadi ketika kita bilang saya main bola karena Allah, ya benar. Kan gitu kan. Terus Allah yang nyuruh kita kan prestatif. Ada prestasinya, ada amal solehnya, ada ngebanggain harumin negaranya, kotanya, daerahnya. Ya itu kan semua karena Allah ya. Bismillah. Ustaz, seorang dai itu bekerja ya, katakan bekerja untuk umat. Seorang politisi bekerja untuk rakyat juga ya. Artinya bersamaan Pak Ustaz. Ada, asal dia sama-sama betul tadi karena Allah. Visi misinya buat orang banyak, buat kerakyatan, buat kemajemukan masyarakat, buat bangsanya, buat negaranya. Wah, itu udah menurut saya super keren. Dan kita ini harus terbiasa melihat orang banyak masuk ke banyak lapangan. Kita harus senang kalau ada orang, saya misalkan melihat orang multi talent, senang. Nggak gini saya mau ngomong, dia mah apa aja diambil. Enggak, itu kan itu orang hebat, bisa ngambil apa aja selama dia emang mampu di apa aja itu. Nah, saya pernah nyontoin ya, ada imam masjid, suaranya enak banget. Ada orang datang cuman pengen sholat maghrib terus pulang di masjid yang dia nggak kenal sebelumnya. Tapi begitu dia datang, imamnya enak banget. Yang tadi pengen pulang jadi pengen nungguin isya supaya diimamin lagi sama imam tersebut. Nah ini kan udah mulai nih kelihatan nih ada talent dia jadi imam enak banget. Nah dia ngobrol tuh sama orang banyak. Begitu ngobrol nunggu waktu isya, dia dapat pengetahuan bahwa imam ini kontraktor. Nah kalau orang nggak ada dengkinya, nggak ada sebelnya, nggak ada marahnya, nggak ada keselnya, orang rata-rata senang ngelihat orang itu multi talent. Orang senang ngelihat orang tuh banyak kiprahnya, punya banyak kebiasaan, senang. Buktinya ini anak muda, Masya Allah. Jadi dia bukan cuma imam, dia kontraktor. Iya, ini dia yang bangun, semuanya dia yang bangun. Dia kontraktor kalian banget. Allah. Nah disamperin lagi sama si imam. Assalamualaikum anak muda. Waalaikumsalam Pak Haji. Waduh, udah suaranya enak, Pak Haji juga yang bangun ini. Ya ini semua dibantu sama teman-teman di sini Allah. Mampir yuk, kita ada warung makan. Haji ada warung makan juga. Luar biasa Pak Haji gitu. Udah 3 tuh, imam, kontraktor, buka warung makan. Datanglah ke warung makan. Ternyata begitu dia ke warung makan, dia pulang kan ke warung makan, dia ada rumahnya di situ. Ada cucunya datang, dia kakek juga. Ada istrinya datang, dia suami juga. Ada adik-adiknya ngumpul, dia abang juga. Kan subhanallah. Udah tuh, udah berjibun kan, udah berentet tuh. Ada lagi orang datang. Assalamualaikum Pak Camat. Wih, Bapak Pak Camat juga kan? Nggak mungkin orang sebel, nggak mungkin orang kesel selama dia nggak ada dengkinya, selama dia nggak ada marahnya. Paham nggak yang gue maksud? Jadi ketika ada orang masuk di bola, masuk di bulu tangkis, masuk di renang, masuk lagi di seni budaya wayang, masuk lagi seni budaya kesenian daerah-daerah lain, masuk lagi ke ini, bisnis juga banyak. Terus kemudian masuk politik. Kalau dia nggak benci sama tuh orang, harusnya tambah senang. Mudah-mudahan dah gitu ya. Orang-orang Indonesia itu rata-rata multi talent. Karena saya berharap orang Indonesia itu minimal 10 lah bidang yang dia geluti gitu loh. Minimal jangan udah itu aja, berarti kan dia nggak berkembang dong. Ya kan, dia awal kameramen, oke dong. Tapi apa salahnya kameramen megang sound? Jadi namanya bukan cuma kameramen, tapi soundman. Ya kan? Apa salah juga nanti belajar kabel, namanya jadi kabelman. Iya nggak Ji? Ngurusin apa ke lu, belajar terus dong. Makanya saya dengan Nawa itu juga belajar, karena Allah juga kan Allah nyuruh kita belajar apapun. Nah saya belajar, pengen insya Allah nanti ada waktunya diumumkan. Saya masuk mana, jadi apa, jadi siapa, Bismillah ntar diumumin. Tapi takut nggak ketika Ustadz masuk berpolitik, maksudnya akan dikategorikan politik identitas gitu tak? Gini, saya termasuk orang yang tidak bermazhab takutnya. Enggak, saya tidak bermazhab takutnya. Juga tidak bermazhab khawatirnya, enggak. Karena orang yang hidup dengan mazhab takutnya sama khawatirnya, dia nggak maju-maju. Kita kalau begini takutnya bengong, kemudian khawatirnya begini. Lalu begitu mulu mikirnya, ya kita nggak maju-maju. Itu walaupun kita harus hati-hati ya, tapi jangan bermazhab takutnya sama khawatirnya.
Lo takutnya anggapan orang berubah ke lo. Ya gue mah nggak pakai mazhab lo, nggak pakai mazhab takutnya tadi. Kita mah mazhab optimis aja. Iya, kita alirannya aliran yakin aja. Bismillah, insya Allah. Termasuk takut ditinggal jamaah karena jamaah itu nggak selamanya satu pilihan, pasti berseberangan, itu takut ditinggal gitu. Ya itu tadi, karena aliran kita yang nggak ada aliran takutnya sama khawatirnya, ya kita positif aja sama jamaah. Kan gini, kita mikirnya bagaimana ke dia, nanti dia begitu sesuai dengan pikiran kita. Nah, kita bilang, dia makanya nggak bakal suka sama gue, ya nggak bakal suka. Tapi ketika kita mikir gini, insya Allah dia bakal suka sama gue, ya insya Allah bakal suka gitu. Kita datang ke kantor, bawaannya udah bos bakal marah aja. Lu dimarahin beneran. Tapi begitu kita datang ke kantornya, ya insya Allah bos bakal maafin kita. Maafin itu. Nah, Pak Ustadz, ini kan kalau kan banyak ya, pastinya bakalan banyak tuh yang namanya ntar pro kontra aja. Gitu, kan ada yang bilang kan, jangan dong dimasuk-masukin antara urusan agama dengan politik, macam-macam kayak gitu. Gimana mungkin? Agama membutuhkan politik, politik membutuhkan agama. Kalau agama ya nggak masuk ke politik, berantakan. Tapi kalau politik kemudian juga jauh dari agama, agama siapa yang ngurus? Orang dari mulai pernikahan aja itu hasil undang-undangnya politik. Undang-undang perkawinan. Tahun 70 berapa itu kan hasil politik. Kemudian undang-undang syariah hasil politik. Dan saya melihat banyak umat dari berbagai umat termarginalkan. Umat dari berbagai umat, bukan cuma Islam saya, tapi juga umat dari berbagai umat yang lain juga terpinggirkan. Banyak yang menjadi korban dari kemudian ketidakberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, ekonomi kecil. Nah di sini peran siapa? Peran politik, peran ekspor, impor, peran politik. Nggak bisa. Jadi orang harus melihatnya secara komprehensif menyeluruh. Makanya saya bilang agama membutuhkan politik. Oke, itu teman-teman, itu videonya. Jadi teman-teman, ini kita kan dengar tadi ya soal, ya kita nggak bicara persepsi terhadap satu orang atau dua orang ya. Ya secara umum, secara global, orang masuk dunia politik kan memang dengan berbagai motif ya. Kita nggak tahu motifnya seperti apa. Dan Yusuf Mansur di sana, cuma di sana Yusuf Mansur itu memberikan seolah-olah kayak contoh kalau masalah kebencian ya. Jadi gini, saya harus garis bawahi bahwasannya saya nggak membenci Yusuf Mansur. Ya buat apa saya membenci pribadi orang? Saya juga nggak mungkin membenci orang yang benci saya juga. Buat apa? Kurang kerjaan juga. Nah, saya cuma membantu para korban ini untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum ya, terutama teman-teman. Karena ini soal persepsi hukum di Indonesia. Bagaimana ya kepastian hukum itu ya memang harus ditempuh dengan jalur yang baik gitu. Baik itu mediasi maupun ya pengadilan tentunya. Atau misalkan kelembagaan-lembagaan terkait yang memang berhubungan dengan kasus Yusuf Mansur gitu. Jadi salah kalau Yusuf Mansur bilang, kalau misalkan Yusuf Mansur bilang, oh itu dia benci saya, ya salah kalau misalkan bilang kayak gitu. Walaupun tidak tersirat secara langsung, dia menggambarkan bahwasanya kalau nggak pilih dia, ya benci dia, ya seperti itulah intinya. Oke, itu pertama teman-teman. Dan dia masuk politik karena Allah. Ya saya nggak tahu urusan hatinya, tapi yang jelas banyak orang yang masuk politik. Ini contoh ya, ini biar teman-teman, ini contoh ya, teman saya pernah bicara ini. Teman saya itu masuk politik karena dia punya kasus bahwasanya rumahnya itu sedang diproses di pengadilan, akan ada sita gitu ya. Punya sebuah residen yang besar di Jakarta Selatan, saya sebutkan aja kan harganya cukup mahal ya. Dia itu rumahnya mau disita, masih dalam tahap kasasi ya. Jadi dia masuk politik karena ingin melindungi asetnya, karena dia beli aset bermasalah gitu. Oke, intinya seperti itu teman-teman. Jadi orang masuk politik karena dia menyebut karena Allah, ya saya sih nggak percaya. Karena saya boleh dong nggak percaya pada orang, tapi ya saya percaya pada Allah. Cuma boleh dong, karena kan orang itu motifnya banyak gitu ke sana. Kedua teman-teman, itu yang kedua ya. Ini yang cerita tentang, ini saya bilang sosok Yusuf Mansur ini yang menceritakan, selalu bercerita tentang, seolah-olah ceritanya itu kayak bener
beneran gitu ya. Kalau contoh sih nggak masalah, cuma sebagai seorang yang sering memberikan contoh yang kadang-kadang fiktif, ya mungkin banyak fiktifnya gitu. Ini juga fiktif teman-teman. Jadi ya begitulah kalau orang nggak memahami politik tapi masuk dunia politik. Jadi seperti itu. Mencontohkannya misalkan ada pemborong tapi ya camat. Itu kan nggak boleh di Indonesia, di hukum Indonesia. Padahal dia sarjana hukum Islam lah. Setidaknya dia tahu lah sarjana hukum. Itu nggak boleh. Jadi kalau memberikan contoh ya yang real, yang fakta, yang bagus gitu loh. Jangan yang seperti itu. Karena itu mencontohkan hal yang nggak baik juga pada masyarakat. Jadi seolah-olah kalau misalkan dia camat, dia bisa menjadi kontraktor. Ya kayak gitu. Itu nggak baik ya. Itu pendidikan politik yang nggak baik juga. Makanya saya komentari ini. Ya selanjutnya yang keempat menurut saya yang perlu dibahas tadi soal Yusuf Mansur itu, dia kan sarjana hukum Islam katanya gitu loh. Mungkin benar, mungkin ya benar lah, kita anggap benar karena ada di Wikipedia. Tapi dia nggak paham tentang undang-undang pernikahan tahun 74, nomor 1 tahun 74 lebih tepatnya ya. Dan perubahannya di tahun 2019. Jadi kayak aneh, padahal secara, saya punya teman yang bekerja di KUA itu SHI ya. Itu adalah makanan sehari-hari pada saat kuliah. Jadi karena bagian sarjana hukum Islam itu bagian yang paling sering dipelajari itu ya tentang itulah hak perkawinan, hak waris kayak gitulah dan lain-lain. Jadi itu sangat terkait gitu dengan sarjana hukum Islam, walaupun masih nanti ada fikih, ada apa yang dipelajari. Tapi itu apa ya, kayak mata kuliah yang memang ditekankan banget gitu loh untuk sarjana hukum Islam. Itu kata teman saya. Ya walaupun di sarjana hukum biasa itu ya ada, karena mewakili teman-teman yang katanya nanti mau bercerai atau misalkan mereka mau jadi hakim. Ya mereka kalau jadi hakim ya sarjana hukum biasa gitu lah. Kayak teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Terlepas daripada soal persepsi orang atau persepsi saya terhadap Yusuf Mansur, soal pencalonannya yang nggak terhadap pribadinya ya itu terserah teman-teman dan terserah saya juga. Tapi yang jelas, kalau cara pandang politiknya seperti itu, dengan pendidikan politiknya yang seperti itu, ya Indonesia bisa bangkrut. Kenapa? Nanti banyak timbul korupsi. Ya misalkan ada bupati, dia punya kontraktor, dia sebagai kontraktor, ya hancurlah negara kita. Kenapa? Ya kalau bupati pengambil keputusan, dia jadi kontraktor juga ya menang terus gitu maksudnya. Gitu ya, makanya pejabat publik itu nggak boleh. Misalkan kayak Sandiaga Uno akhirnya melepas semua jabatan di swastanya, terutama yang terkait dengan ya hal-hal yang dengan pemerintahan gitu. Kalau yang misalkan di rumahnya ya enggak sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Udahlah gitulah teman-teman. Di sini jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kacau.